Di video kali ini akan saya bagikan trik atau rahasia bengkel cara mengatasi mesin mobil yang berebet dalam waktu kurang 1 menit. Saya habis membagikan trik ini, saya dimusuhin bengkel-bengkel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan teman-teman mengenai mesin yang berebet. Jadi saya tidak bisa mensimulasikan ya. Kebetulan mobil saya ini mesinnya tidak berebet ya. Jadi itu memang agak sulit. Banyak aspek yang harus dicek ya teman-teman. Tetapi umumnya kasus berebet itu disebabkan oleh permasalahan di sistem bahan bakar. Namun selama koil itu bisa membersihkan api, platinanya juga bekerja normal, dan pengapian atau businya bagus, insya Allah tidak ada masalah. Kalau soal waktu pengapian, kalau bergeser sedikit itu masih bisa ya teman-teman, mesin hidup normal. Kecuali bergesernya terlalu jauh, misalkan terlalu fur, yang sangat fur ya, atau terlalu jadi benar-benar sebelum 20 derajat TMA pengapiannya, atau di bawah 0, sesudah 0 derajat, kemungkinan itu bisa berebet ya. Tapi umumnya kasus itu dikarenakan karena sistem bahan bakar. Dan ironisnya justru biasanya malah setelah selesai kita bongkar karburator, yang karburator sebelumnya normal, dengan niat membersihkan, malah setelah terpasang malah berebet. Itu pernah saya alami. Oke teman-teman, kita bahas dulu dari masalah ini, jalur bensin ya. Jadi teman-teman, di dalam karburator ini, dalam praktiknya kita tuh umumnya hanya menggunakan 2 spuyer saja ya dalam pemakaian yang normal. Itu spuyer stasioner yang di dalam sini yang dibuka pakai obeng itu, dan spuyer primer yang di sini teman-teman, untuk barel primer ini saja. Kecuali teman-teman ekstrim, yaitu ditanjakan atau di RPM yang sangat tinggi, kecepatan sangat tinggi, baru menggunakan sekunder dan power jet gitu. Jadi pada model karburator ini teman-teman, terdapat banyak sistem kecepatan ya. Kita pakai yang seperti saya sampaikan tadi, hanya kecepatan tinggi saja, bukan kecepatan yang sangat tinggi. Nah, umumnya kita waktu mencari problem berebet itu biasanya kita gas di player. Menurut saya justru nanti nggak ketemu ya teman-teman, di mana letak berebetnya. Jadi harus kita bedakan di mana letak berebetnya, di RPM berapa begitu teman-teman. Jadi ya kita gas urut. Yang pertama kita pelajari dulu jalur bensin. Jadi jalur bensin untuk kecepatan tinggi saja teman-teman, mulai stasioner sampai tinggi, yang pertama alirannya adalah dari bak ini masuk ke spuyer primer. Nah, di dalam spuyer primer itu ada cabang, salah satu masuk ke spuyer stasioner. Itu yang mungkin perlu dipahami yang pertama. Jadi nomor 1 lubangnya itu dari spuyer primer jalur bensinnya teman-teman. Jadi nanti ada kecepatan stasioner, kecepatan rendah, menengah, dan tinggi. Bagian-bagian mana saja yang bekerja ketika kecepatan tersebut. Yang pertama, kecepatan stasioner adalah aliran bensin masuk dari spuyer primer masuk ke spuyer stasioner, melewati pintu. Nah, ini pintu namanya teman-teman ya, solenoid valve ini, masuk ke economizer, dan baru masuk ke jalur lubang kecil yang bagian bawah yang diatur oleh baut setelan angin. Di atasnya ada lubang lagi ya, insya Allah itu untuk kecepatan rendah. Jadi pada waktu kecepatan stasioner dan kecepatan rendah itu jalur bensin memakai spuyer stasioner. Jadi teman-teman pastikan spuyernya itu tidak buntu. Karena apa? Spuyernya itu lubangnya sangat kecil, dan silinder itu bisa jadi masalah. Mungkin patokannya ya dari cedik ya, belum tentu ya. Cedik itu kan hanya tertarik, bisa jadi masih menyumbat. Untuk memastikan bisa disumbat pakai baut 12. Yang pertama-tama adalah kita lokalisir di mana letak berebetnya, di RPM berapa. Nanti saya tunjukkan seperti apa perubahan-perubahan RPM itu dan klasifikasinya lewat jalur-jalur mana. Jadi yang pertama itu tadi ya teman,
saat stasioner, katakan berbet, itu berarti kita bisa cek dari itu tadi jalurnya dan setelan anginnya benarkah membuka. Ini sudah membuka, yang namanya baut kan bisa aja teman-teman, itu ketika membuka masih ada sumbatan di dalam, jadi itu pastikan itu. Yang kedua, kecepatan rendah, yaitu ketika gas terbuka sedikit, itu artinya ini juga masih membuka jalur bensin yang lewat setelan ini, tapi ditambah juga lubang di atasnya. Yang keduanya disuplai oleh spuyer stasioner. Kemudian adalah kecepatan menengah. Nah, ini biasanya kecepatan menengah itu tanggung ya teman-teman. Kecepatan menengah itu biasanya itu terjadilah yang berbet atau jeda itu kebanyakan di sana, yaitu ketika perpindahan bekerjanya spuyer stasioner ini ke spuyer primer, itu biasanya terjadi berbet atau jeda atau sendatan, itu bisa terjadi di situ. Yang pertama bisa disebabkan karena spuyer primer terlalu besar atau terlalu kecil, dan juga sama dengan spuyer stasioner yang terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi perpindahan dari spuyer stasioner ke primer itu harus pas ya teman-teman. Itu nanti ada jeda, bisa sendatan, bisa ngedrop. Itu terjadi karena tidak pas perbandingan primer dan stasioner. Kemudian ketika jalan, yaitu ada bantuan ini teman-teman, jabatan, yaitu pompa akselerasi. Itu mengisi ketika kita akselerasi, jadi bukan ngegas kickdown ya, bukan. Akselerasi itu pemahaman saya sebenarnya ya penambahan kecepatan gitu aja, penambahan kecepatan yang normal kita dari gigi 1, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, itu namanya akselerasi, menambah kecepatan. Itu menurut saya fungsi dari pompa akselerasi. Karena ini ada dua versi ya tentang pemahaman pompa akselerasi, nanti suatu saat kita bahas. Pabrikan sendiri dan repair kit itu ternyata mempunyai pemahaman yang berbeda soal pompa akselerasi. Kalau menurut yang saya baca di buku ya, karena diperlukan pompa akselerasi karena campuran bensin dan udara itu cenderung lebih lambat untuk masuk ke dalam ruang bakar, makanya dibantu pompa akselerasi teman-teman. Campurannya sudah pas sebenarnya terlambat, itulah maka ditambah dengan BBM. Itu aja nanti gampangnya. Oke, kemudian di spuyer primer itu berarti kita hanya di kecepatan tinggi ya teman-teman. Nanti kelihatan di mana yang berbetnya itu. Jadi umumnya berbet itu ya karena jalur atau bensin itu tidak pas pada RPM-nya gitu aja teman. Campuran BBM-nya tidak pas gitu aja. Gampangnya lebih itu. Mari kita praktekkan seperti apa urutan dari kecepatan stasioner, kecepatan rendah, kecepatan menengah, dan kecepatan tinggi pada model karburator seperti ini. Saya hidupkan dulu mesinnya. Saat ini saya sedang menyalakan mesin dalam kondisi yang namanya stasioner. Jadi artinya yang bekerja spuyer stasioner, tetapi hanya sebagian saja yang dibatasi oleh ini teman-teman, baut setelan angin. Jadi kalau semakin kita buka ya semakin membesarkan aliran BBM dari spuyer stasioner. Sisanya nanti dipakai di putaran rendah, yaitu ketika kita sedikit membuka gas, misalkan AC gitu teman, idle AC itu di sini. Ini artinya jalur skep itu mulai terbuka. Jadi pada waktu stasioner ini juga terbuka ya teman-teman, tapi sangat sedikit sekali, sangat sedikit sekali. Makanya tidak terjadi semburan di nozzle primer ya, karena belum ada kevakuman yang tinggi. Kevakuman yang tinggi terjadi hanya di bawah skepnya itu, yaitu dekatnya perbatasan skep dengan dinding, yaitu tempat letaknya lubang dari keluaran baut setelan angin ini. Di atas sedikit ada lubang untuk kecepatan rendah ketika gas seperti ini. Sedikit terbuka. Ini sampai dengan kecepatan menengah ya teman-teman. Teman-teman, umumnya bengkel-bengkel itu mengeceknya ya dengan di belayer itu. Menurut saya itu nanti kurang tepat ya, nggak ketemu gitu teman-teman. Yang baik adalah diurut dengan memutar baut ini teman-teman.
punya saya nanti ketahuan ya, tidak ada yang di RPM berapa itu kurang rata. Nah, jadi nanti itu bisa dilihat ya, kalau ikut di RPM rendah dan stasioner atau menengah ya bisa kita atur dari ini, baut setelan angin atau spoilernya yang mungkin kurang besar, spoiler stasioner atau kebesaran gitu. Dites dengan urutan yang halus ya teman-teman. Kalau pakai seperti ini susah, pakai aja baut setelan RPM ini. Nah, dinaikkan seperti ini teman-teman, pelan-pelan. Punya saya, setahu saya ada sendatan. Nah, itu lupa saya di RPM berapa. Umumnya kita akan berkendara di RPM seperti ini teman-teman, RPM ekonomis ini. Itu spoiler primer belum membuka teman-teman, bisa dilihat. Nah, sebenarnya udah bekerja ya teman-teman di RPM ini ya, itu sedikit sekali. Coba saya turunkan lagi. Ya, kalau punya tachometer enak ya teman-teman. Di RPM ini kalau teman mengendarai pasti hemat itu teman-teman. Ya karena apa? Yang bekerja hanya spoiler stasioner. Kita bisa memakai RPM ini teman, ya gigi 5, kecepatan 60, 80 itu biasanya hanya segini atau sedikit lebih tinggi lah. Jadi nggak bor sebenarnya kalau kita tahu prinsip kerja dari karburator itu. Nah, nanti kalau ada sendatan ya bisa jadi dari pompa akselerasi yang tidak bisa membantu, tapi itu hanya ketika perpindahan atau terjadi perubahan kecepatan. Makanya kita ngetesnya ya dengan diurut gitu teman-teman, di mana letaknya sendatan tadi. Coba saya naikkan lagi, pakai handle, pakai tuas gas. Nah, nanti teman-teman di RPM itulah kita bisa tahu baru spoiler primer itu bekerja. Bentar saya kecilkan lagi. Sambil melihat juga di mana letak sendatan atau berebutnya. Pelan-pelan saja teman-teman memutar baut setelan RPM ini. Jadi pengecekan itu bisa kita lakukan teman-teman dengan dua metode. Metode menaikkan tadi, dimana yang terjadi sendatan kita amati, dan metode penurunan tadi. Kalau tadi kelewatan mungkin ya waktu naik, nanti insya Allah ketemu waktu kita menurunkan. Jadi sendatan tadi, kalau itu masih di wilayah spoiler primer belum nyemprot ya berarti di wilayah spoiler stasioner gitu teman-teman. Ya bisa kita tambah ini kalau memang, atau bisa kita kecilkan, kemudian kemungkinan kebanyakan yang ke bawah ke jalur stasioner, yang jalur rendah, tekanan rendah kurang. Itu salah satu cara mengetes di mana letak berebet. Jadi kalau kita seperti ini ya, biasanya nggak ketemu teman-teman, nggak ketemu di mana letak berebetnya, karena itu sudah kerjanya akumulasi ya, dibantu pompa akselerasi. Kemudian ini juga spoiler primer sudah nyembur. Kalau kita urut ya, karena memakainya kita kan sesuai seperti itu teman-teman, di RPM berapa boleh kecepatan itu kan, misalnya seperti ini, jalan pelan-pelan,
jalan santai seperti ini. Itu kebanyakan yang bekerja di spuyer stasioner ya teman-teman, kecuali ya seperti itu pun baru spuyer primer sedikit membuka, dibantu spuyer stasioner. Jadi insya Allah nanti akan ketemu ya di mana letaknya, di RPM berapa itu berebetnya mesin kita. Di akhir video saya tunjukkan trik rahasia bengkel. Saya matikan dulu mesinnya. Teman-teman, trik ini saya dapat dari anak saya yang montir panggilan. Jadi konsep montir panggilan kan beda teman-teman. Semakin yang mobil mogok, artinya teman-teman, anak saya itu lebih ke mobil mogok. Yang dibutuhkan adalah segera mesin itu hidup. Trik ini banyak dilakukan oleh bengkel ya, hampir semua bengkel tahu teman-teman. Tetapi kenapa tidak dilakukan? Ya karena karakter konsumen Indonesia teman-teman. Konsumen Indonesia itu menghargai pekerjaan dari lamanya bekerja, dari yang lamanya dikerjakan, bukan terselesaikannya permasalahan. Itu yang sering jadi polemik itu teman-teman. Akhirnya ya udah, sebenarnya itu cukup bisa dikerjakan dengan waktu singkat. Akhirnya ya melakukan pekerjaan yang lama, misalkan pembongkaran karburator. Padahal sebenarnya bisa dilakukan dengan teknik ini, tapi tidak dilakukan. Karena apa? Kalau kita lakukan teknik yang cepat ini, ongkosnya jadi murah gitu. Banyak ya, tidak semua ya teman, tapi kebanyakan konsumen Indonesia itu karakternya seperti itu. Untuk hal yang dikerjakan dengan cepat justru diongkosi murah. Padahal sebenarnya ya harus kita apresiasi. Berarti cepat itu teknisnya paham, teknisinya canggih gitu kalau menurut saya. Seperti yang saya kerjakan di masalah pompa air dan water heater. Itu kalau di perusahaan saya malah diapresiasi dengan ongkos yang tinggi ya, karena mereka segera bisa beroperasi kembali. Ya, tapi karena karakter konsumen Indonesia itu umumnya seperti itu, ya udah akhirnya dibongkar. Yang jadi permasalahan teman-teman, ketika karburator ini dibongkar dan kemudian dipasang lagi seperti yang sering kita lakukan, yang asalnya normal sebenarnya maksudnya membersihkan, jadinya malah merebet. Atau yang kedua, ini di perjalanan tiba-tiba mobil kita merebet. Anak saya sangat jarang sekali melakukan pembongkaran karburator karena alasannya katanya itu berisiko. Belum tentu setelah dibongkar jadi baik, bisa jadi bermasalah ya, karena komponen ini sangat rumit ya teman-teman. Disemprot-semprot karbu cleaner itu belum tentu bagus, ini pengalaman. Jadi yang baik itu adalah kombinasi karbu cleaner dengan angin kompresor. Saya tidak punya kompresor masalahnya. Karbu cleaner dalam batas-batas tertentu memang bagus teman-teman, efeknya yang merontokkan kotoran itu sangat kuat ya memang. Tetapi seringkali kejadiannya adalah kotoran yang sudah dilakukan oleh karbu cleaner itu justru masuk ke dalam, menyumbat ke lubang yang lebih kecil. Itu yang sering terjadi. Jadi harus dibantu kompresor teman-teman. Yang sering kejadian adalah memakai karbu cleaner saja, setelah selesai pembongkaran malah jadi merebet. Dan saya mengalami sendiri. Nah, trik atau rahasia bengkel yang sering dilakukan oleh anak saya. Yang pertama-tama sebaiknya dibuka sedikit, dibuka lebih lebar ya setelan angin, tapi diingat-ingat kalau tadinya normal ya teman-teman. Misalkan kita buka 2 putaran dan kita nyalakan mesinnya. Apa yang kita lakukan teman-teman? Kita melakukan vakum ya. Kalau di luar negeri itu ada istilah namanya Italian tune up, itu digeber mobil setinggi-tingginya, di RPM yang setinggi-tingginya ke red line-nya mesin. Tapi ini kan kebalikannya. Kalau di RPM tinggi ada masalah, kadang di RPM rendah kita itu problemnya. Yaitu saya namakan ini Japanese tune up. Saya harus membagikan trik ini, saya dimusuhin bengkel-bengkel ini. Jadi trik ini namanya dikop ya teman-teman, di vakum. Yaitu kita mengandalkan tangan ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai tangan kiri aja, diukur dulu yang mana yang pas, celahnya di mana. Sini atau di sini. Tujuannya apa? Ya kita tutup rapat venturi teman-teman. Kita tutup rapat venturi dan kemudian RPM dinaikkan untuk membuat kevakuman di seluruh sistem dari karburator ini. Bahkan di lubang-lubang airborne nanti juga bisa keluar. Jadi jangan kaget ya teman-teman, nanti mungkin
kaget ya, sedotannya kuat mesin ya, tekniknya seperti itu. Cari gimana posisi yang enak teman-teman. Saya di sini biasanya untuk baut tengahnya karbu, naikkan RPM cukup tinggi. Oh, itu kelebihan bensin ya. Berarti hampir semua jalur dari karburator insya Allah lancar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.